salaf. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit mengenai Ahlussunnah salaf. Yang mana dari pengertian salaf. Arti salaf secara bahasa adalah pendahuluan bagi suatu generasi. Sedangkan dalam istilah syariah Islamiyah, as-salaf itu ialah orang-orang pertama yang memahami, mengimami, dan memperjuangkan serta mengajarkan Islam yang diambil langsung dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah yang lebih lengkap bagi mereka ini ialah as-salafus salih. Selanjutnya, pemahaman as-salafus salih terhadap Al-Quran dan Al-Hadis dinamakan as-salafiyah. Sedangkan orang Islam yang ikut pemahaman ini dinamakan salafi. Demikian pula, dakwah kepada pemahaman ini dinamakan dakwah salafiyah. Lanjut ke definisi salafi atau definisi salaf menurut Tablawi Muhammad Sa'ad. Salaf artinya ulama terdahulu. Salaf terkadang dimaksudkan untuk merujuk generasi sahabat, para tabi'in dan para pemuka abad ketiga dan para pengikutnya pada abad keempat Hijriyah yang terdiri atas para muhaddisin dan yang lainnya. Salaf berarti pula ulama-ulama salih yang hidup pada 3 abad pertama Islam. Menurut Asy'ah Rastani, ulama salaf adalah yang tidak menggunakan takwil atau dalam penafsiran ayat-ayat mutasyabihat dan tidak mempunyai paham tasyibih. Sedangkan Mahmud al-Bisi adalah al-firaq al-Islamiyah mendefinisikan salah sebagai sahabat tabi'in dan tabi'in yang dapat diketahui dari sikapnya menampilkan penafsiran yang mendalam mengenai sifat Allah yang menyerupai segala sesuatu yang baru untuk menyucikan dan menggunakannya. Di sini ada menurut beliau Ibrahim Masyikur menguraikan karakteristik ulama salaf atau salafiyah sebagai berikut. Yang pertama, mereka lebih mendahulukan riwayat atau nakli daripada diroyah atau akli. Dan selanjutnya, dalam persoalan pokok-pokok agama usuluddin dan persoalan-persoalan cabang agama atau furu'adin, mereka hanya bertolak dari penjelasan dari Alkitab dan rasional. Dan yang ketiga, mereka mengimani Allah tanpa merenungkan lebih lanjut atau zat Allah dan tidak mempunyai faham atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan yang keempat, mengartikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan makna lahirnya dan tidak berupaya untuk mentakwilkannya. Sekian dan terima kasih penjelasan menurut Ahlussunnah salaf. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Purpitasari akan melanjutkan penjelasan dari saudari Rosi Marlina. Langsung saja. C. Riwayat hidup dan pemikiran Imam Ahmad ibn Hambal. 1. Riwayat hidup Ibnu Hambal. Ia dilahirkan di Baghdad tahun 164 Hijriah atau 78 Masehi dan meninggal pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Ia sering dipanggil Abu Abdillah karena salah seorang anaknya bernama Abdillah. Namun, ia lebih dikenal dengan nama Imam Ahmad Hambali karena merupakan pendiri madhab Hambali. Ibunya bernama Syahifah binti Abdul Malik ibnu Syawadah ibnu Asy-Syaibani dari bangsawan dari Bani Amir. Ayahnya bernama Muhammad ibnu Hambal ibnu Hilal ibnu Anas. Ayahnya meninggal ketika Ibnu Hambal masih remaja, namun ia telah memberikan pendidikan Al-Quran kepada Ibnu Hambal pada usia 16 tahun.
Ia belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu agama yang lainnya kepada ulama-ulama Baghdad. Lalu ia mengunjungi ulama-ulama terkenal di Kufah, Bashrah, Syam, Yaman, Mekah, dan Madinah. Di antara guru-gurunya adalah Hamad ibnu Khalid, Ismail ibnu Aliyah, Muzaffar ibnu Malik, dan lain-lain. Di antara dari guru-gurunya tersebut, Ibnu Hambal mempelajari ilmu fikih, hadis, tafsir, kalam, dan bahasa Arab. Ibnu Hambal dikenal sebagai zauhid. Hampir setiap hari ia berpuasa dan hanya tidur sebentar. Ia juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Lanjut ke pemikiran Ibnu Hambal. A. Tentang ayat mutasyabihat. Dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, Ibnu Hambal lebih suka menerapkan pendekatan lafzi daripada pendekatan takwil, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan dan ayat-ayat mutasyabihat. B. Tentang status Al-Quran. Salah satu persoalan teologis yang dihadapi oleh Ibnu Hambal yaitu yang kemudian membuatnya dipenjara beberapa kali adalah tentang status Al-Quran. Apakah Al-Quran ini diciptakan atau makhluk yang karenanya hadis atau baru, ataukah tidak diciptakan yang karenanya qadim? Faham yang diakui pemerintah yakni dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasid adalah faham Mu'tazilah, yakni Al-Quran yang bersifat qadim tetapi baru diciptakan. Faham adanya qadim di samping Tuhan berarti menduakan Tuhan, sedangkan menduakan Tuhan adalah syirik dan dosa besar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 akan melanjutkan dari teman-teman yang sesudahnya tadi disampaikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran teologi Ibnu Taimiyah, di mana pemikiran-pikiran Ibnu Taimiyah seperti yang dikatakan oleh Ibrahim Mazkur adalah sebagai berikut, yaitu seperti sangat berpegang teguh pada nas atau teks Al-Quran dan Al-Hadis, tidak memberikan ruang yang bebas pada akal, berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Allah tidak memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentazimkannya. Dari pandangan Ibnu Taimiyah tentang sifat-sifat Allah, itu percaya seperti hati terhadap sifat-sifat Allah yang ia sendiri atau Rasulnya. Sifat-sifat yang dimaksud itu seperti sifat salbiyah, yaitu qadim baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, dan wahdaniyah. Lalu sifat ma'ani, yaitu sifat qudrah, irodah, ilmu, sama, basar, dan kalam. Lalu sifat khabariyah, yaitu sifat-sifat yang diterangkan dalam Al-Quran walaupun akal bertanya-tanya tentang maknanya, seperti keterangan yang menyatakan bahwa Allah di langit, Allah di atas arasy, Allah turun ke langit dunia, Allah dilihat oleh orang yang beriman di surga kelak, wajah, tangan, mata Allah. Lalu sifat idafiyah, yaitu sifat Allah yang disandarkan atau diidafkan kepada makhluk seperti Rabbul Alamin, Khaliqul Kaun, dan lain-lain. Percaya sepenuhnya terhadap nama-namanya yang Allah dan Rasulnya
disebutkan seperti al-awal, al-akhir, dan lain-lain. Menerima sepenuhnya nama dan sifat Allah tersebut dengan tidak mengubah maknanya kepada makna yang tidak dikehendaki lafaz min ghairi safin atau tekstual, tidak menghilangkan pengertian lafal min ghairi tahdil, tidak mengingkari min ghairi ilhad, tidak menggambarkan gambaran bentuk Tuhan baik dalam perilaku atau hati, apalagi dengan indranya min ghairi taikid, tidak menyerupakan atau apalagi persamaan sifat-sifatnya dengan sifat makhluknya min ghairi tamtsin rob alamin. Berdasarkan alasan di atas, Ibnu Taimiyah tidak menyetujui penafsiran ayat-ayat mutasyabihat. Menurutnya, ayat atau hadis yang menyangkut sifat Allah harus diterima dan diartikan sebagaimana adanya, dengan catatan tidak menafzimkan, tidak menyerupai dengan makhluk atau tidak bertanya tentangnya. Ibnu Taimiyah mengangkut 3 hal yang ada dalam masalah keterpaksaan dan ikhtiar manusia, yaitu Allah menciptakan segala sesuatu. Manusia adalah pelaku perbuatan yang sebenarnya dan mempunyai kemauan serta kehendak secara sempurna, sehingga manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Lalu meridhai perbuatan baik dan tidak meridhai perbuatan buruk. Dikatakan oleh Watt bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah mencapai klimaksnya dalam sosiologi politik yang mempunyai dasar teologi. Masalah pokoknya terletak pada upaya membedakan manusia dengan Tuhannya yang mutlak. Oleh sebab itu, masalah Tuhan katanya tidak dapat diperoleh dengan metode rasional, baik dengan metode filsafat maupun teologi. Begitu juga keinginan mistis manusia untuk menyatukan Tuhan adalah sesuatu yang mustahil. Ibnu Taimiyah memiliki karangan lebih dari 300 kitab, meliputi masalah tafsir, fikih, retorika atau jadal, fatwa-fatwa yang merupakan kumpulan jawaban atas pertanyaan masyarakat. Dia juga melakukan kritikan pedasar terhadap sebagai masalah, terutama tentang tasawuf, filsafat, ziarah kubur, tasawuf, dan sebagainya. Di antara karangan-karangannya itu antara lain Muwafaqah Syariah al-Maqul li Sahih al-Manqul, Al-Jawab al-Sahih liman badala dina al-Masih, Al-Rasail wal al-Masail, Al-Iman, Al-Istiqomah, Kitab Al-Tauhid, Naq al-Matnik. Menurut Ibnu Taimiyah, umat Islam itu hanya satu umat. Tidak ada umat yang lain. Umat adalah sebagai wadah anggota yang memiliki tujuan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis, yaitu mewujudkan kehendak Allah SWT. Anggota umat Islam harus bekerja dengan yang lainnya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Mereka harus menjadikan kerjasama sebagai dasar bagi perbuatan yang dilakukan bersama-sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.